Bab 1631. Sarah berubah menjadi pil dewa leluhur. Sarah sedang hamil dan membutuhkan beberapa ramuan obat untuk menyehatkan janinnya. Merampok saja, itu lelucon. Berdasarkan anggaran Julian, dia akan pergi ke Pavilion Pil di Hopeless Heaven. Pavilion Pil adalah sekte yang kuat. Meskipun segelnya telah menghilang sekarang, itu masih merupakan sekte yang kuat di alam semesta. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sekte nomor 1. Pavilion Pil memiliki koleksi banyak obat-obatan suci dari langit dan bumi, dan bahkan beberapa obat-obatan kekaisaran. Sarah, Ernie dan aku akan pergi ke Pavilion Pil di surga tanpa harapan. Setelah Julian menyapa Sarah, dia pergi bersama Ernie. Ernie dengan santai memotong kekosongan dan membawa Julian pergi. Sarah menyaksikan Julian pergi, senyum di wajahnya berangsur-angsur membeku, digantikan oleh ekspresi serius. Wush! Begitu Julian pergi, sebuah bayangan muncul, dan bayangan-bayangan itu berangsur-angsur berkumpul membentuk seorang pria. Dia adalah Talisman, penguasa dunia manusia. Senior Talisman, panggil Sarah. Talisman berkata, waktunya hampir habis. Aku bisa merasakan bahwa Hakim Surga akan segera turun ke alam semesta. Mungkin butuh waktu 3 hingga 5 hari paling lama, atau paling lambat hari ini. Sarah bertanya dengan tenang, apa yang kau ingin aku lakukan? Talisman melambaikan tangannya dengan santai, dan sepotong batu giok melayang di depannya. Dia berkata, potongan batu giok itu merekam teknik rahasia yang ditinggalkan oleh dewa leluhur kuno. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, kamu dapat berubah menjadi bagian dari pil dewa leluhur. Sarah menerima potongan batu giok itu, lalu menyimpannya dan menyentuh perutnya. Tadinya, ia ingin bayinya tetap berada di dalam perutnya selama 10 bulan penuh, tetapi kini tampaknya ia tidak punya waktu lagi untuk itu. Jangan ceritakan urusanku kepada Julian untuk saat ini. Tunggu sampai malapetaka keempat berakhir baru ceritakan padanya. Mengenai anak itu, kamu bisa membantu mengadopsinya terlebih dahulu, dan baru memberikannya kepada Julian setelah malapetaka keempat berakhir. Aku sudah memikirkan nama untuk anak itu. Namanya Arjuna. Saya berharap dia bisa terbang ke langit, bebas dan tanpa hambatan. Sarah berbicara dengan lembut. Talisman mengangguk. Sarah kembali ke rumah. Ia berbaring di tempat tidur dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk merawat janin di dalam perutnya. Berkat perawatan yang kuat, janin itu tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, perut Sarah membesar. Lalu, suara tangisan bayi terdengar di dalam ruangan. Setelah beberapa saat, Sarah keluar sambil menggendong seorang bayi. Dia datang di depan Talisman. Melihat bayi dalam gendongannya, bayi itu gemuk, bermata hitam, dan sangat cerdas. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Sarah. Arjuna, ibu turut berduka cita. Sarah menatap Arjuna dengan serius. Dia tidak ingin mengalihkan pandangannya, karena begitu dia mengalihkan pandangannya, dia tidak akan bisa lagi melihat Arjuna. Talisman tidak dapat menahan diri untuk berkata, Sarah, jangan khawatir. Kamu sekarang hanyalah jiwa sisa. Ini adalah jiwa sisa yang diambil oleh dewa leluhur kuno dari tubuhmu dan diintegrasikan ke dalam pil dewa leluhur. Kamu yang sebenarnya mungkin masih hidup. Ya. Sarah melirik Talisman dan berkata, tapi, apakah itu benar-benar masih diriku? Meskipun aku hanya sisa dari jiwa asliku sekarang, aku masih memiliki kesadaranku. Apakah aku masih diriku sendiri? Ini. Talisman tidak tahu harus berkata apa. Sarah tidak banyak bicara. Dia menyerahkan bayi di tangannya kepada Talisman. Jaga baik-baik selama 9 hari. Talisman mengambil alih Arjuna. Pada saat ini, Arjuna menangis terseduh-seduh. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak, Bu, Bu. Sarah adalah seorang kaisar surgawi. Anak yang dikandungnya dengan kekuatan tertingginya sangat luar biasa dan berbeda dari saat ia dilahirkan. Sarah kembali ke rumah. Mengambil potongan batu giok yang diberikan oleh Talisman, dia mulai memahami teknik rahasia yang tercatat dalam potongan batu giok tersebut. Teknik rahasianya sangat sederhana dan dia memahaminya dengan mudah. Lalu dia mengaktifkan teknik rahasia. Pada saat mengaktifkan teknik rahasia, cahaya kemasan yang menyilaukan muncul di tubuhnya, dan kemudian tubuhnya menjadi transparan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan dan ilusi, dan akhirnya berubah menjadi pil seukuran bola basket. Talisman sedang menunggu di luar pintu. Tetapi dia tahu segala sesuatu yang terjadi di rumah. Dia tahu bahwa Sarah telah berubah menjadi bagian terakhir dari pil dewa leluhur. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan, menatap pil dewa leluhur yang mengambang di dalam ruangan, berjalan mendekat, terdiam di depan pil dewa leluhur selama beberapa menit, lalu mengulurkan tangannya. Pil dewa leluhur melayang ke tangannya. Setelah Talisman menerima pil dewa leluhur, dia tidak tinggal lama dan pergi dengan Arjuna di pelukannya. Pada saat ini, Julian telah muncul di alam pil di surga yang tak berharap. Baru saja tiba di luar alam pil. Boom! Terjadi ledakan keras di kehampaan yang luas itu. Suaranya memekakkan telinga, dan akibatnya kekuatan mengerikan melanda seluruh alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Julian terkejut. Ernie pun menggelengkan kepalanya tanda bingung, yang menandakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Julian, cepatlah kembali.
Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Julian. Mendengar suara talisman, Julian menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, mungkin Hakim Surga telah tiba. Erniu, kembalilah. Julian memerintahkan dengan tergesa-gesa. Oke. Erniu tidak ragu-ragu. Mereka berdua segera meninggalkan Hopeless Heaven. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah dunia di antara 3.000 dunia tersegel di bumi. Suatu rangkaian pegunungan, puncak suatu gunung. Ada banyak bangunan di sini. Cukup banyak orang yang berkumpul di aula utama gedung tersebut. Pemimpinnya tidak lain adalah Talisman, penguasa umat manusia. Julian muncul dan bertanya, Senior Talisman, ada apa? Talisman berkata, Hakim Surga telah muncul, dan bencana keempat di bumi telah tiba. Ah, secepat itu. Julian terkejut. Meskipun dia tahu bahwa malapetaka keempat akan segera terjadi, dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Apakah kau sudah menemukan pil dewa leluhur yang terakhir? Tanyanya. Talisman mengangguk pelan dan melambaikan tangannya dengan santai. Sebuah pil dewa leluhur melayang di depannya. Pil dewa leluhur ini terbang ke arah Julian, dan Julian mengambil pil dewa leluhur terakhir. Sambil memegangnya di tanganku, aku dapat merasakan sedikit kehangatan yang tersisa dari pil dewa leluhur. Talisman tampak serius dan berkata, pada zaman dahulu, dewa leluhur umat manusia meninggalkan ramalan bahwa ketika malapetaka keempat di bumi terjadi, banyak hakim surgawi akan muncul di alam semesta ini. Para hakim surgawi ini semuanya bertransformasi dari pecahan-pecahan jalan surgawi. Begitu para hakim surgawi muncul, mereka akan membunuh manusia di mana-mana di alam semesta. Selama mereka masih manusia, mereka tidak akan bisa lolos dari pembunuhan para hakim surgawi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia adalah pil dewa leluhur. Sekarang kelima pil dewa leluhur telah ditemukan dan dapat digabungkan menjadi pil dewa leluhur yang lengkap. Ya, Julian mengangguk sedikit. Kemudian, dia mengeluarkan 4 pil dewa leluhur lainnya. 5 pil dewa leluhur melayang di depannya. Pada saat ini, 5 pil dewa leluhur mulai bergabung bersama. Di bawah tatapan banyak orang, 5 pil dewa leluhur segera bergabung menjadi satu. Julian, hanya kamu yang bisa meminum pil dewa leluhur, kata Talisman. Hah? Julian sedikit tertegun dan bertanya, mengapa aku? Jangan tanya kenapa. Kalau kamu bisa bertahan dalam pertarungan ini, kamu pasti akan tahu kenapa nanti. Mendengar ini, Julian tampak serius dan bertanya, maksudmu, aku mungkin mati dalam pertempuran. Talisman mengangguk dan berkata, itu mungkin saja, karena kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah untuk mengendalikan pil dewa leluhur sepenuhnya. Begitu kekuatan pil dewa leluhur habis, tubuh dan jiwamu mungkin akan lenyap. Julian berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata, jika aku bisa menyelamatkan seluruh umat manusia, aku akan melakukan apapun. Jangan beritahu Sarah. Tunggu sampai bencana keempat di bumi berakhir sebelum memberitahunya. Bab 1632, mengambil pil dewa leluhur. Jauh di dalam alam semesta yang luas. Terjadi ledakan yang mengejutkan di sini. Akibat ledakan itu melanda seluruh alam semesta, dan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di alam semesta merasakan kekuatan fluktuasi tersebut. Malapetaka Iblis, pemimpin klan Iblis, Raja 10.000 Iblis, segera mengeluarkan perintah. Bencana keempat umat manusia telah muncul. Mulai sekarang, dunia iblisku tidak akan disegel sampai bencana keempat umat manusia berakhir. Di dunia iblis, semua ras utama memanggil kembali orang-orang mereka di bumi sesegera mungkin. Ini adalah bencana bagi umat manusia. Tidak perlu bagi rakyat kita untuk ikut campur. Tunggu sampai malapetaka keempat berakhir, baru kemudian raih keberuntungan yang mengagumkan itu. Para jenius dari seluruh alam semesta dan dari semua ras meninggalkan bumi pada kesempatan pertama. Dan pada saat ini, di bagian terdalam alam semesta. Dengan ledakan itu, sebuah lubang hitam besar di angkasa muncul di sini. Di dalam lubang hitam angkasa itu, muncul beberapa hukum dan beberapa fragmen prasasti. Hukum-hukum dan serpihan prasasti tersebut perlahan-lahan berkumpul membentuk makhluk hidup. Semua makhluk ini adalah humanoid, semuanya laki-laki. Aura yang mereka pancarkan sangatlah kuat. Ada sekitar 100 makhluk seperti ini. Mereka adalah hakim-hakim surga. Itu diubah dari hukum surga. Pada zaman dahulu, setelah dewa leluhur umat manusia gagal dalam pemberontakannya terhadap surga, Struik, makhluk superkuat di balik jalan surga, mengubah beberapa aturan operasi jalan surga. Perubahan ini berarti bahwa umat manusia akan menghadapi 4 bencana. Para hakim surga ini semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh hukum surga. Mereka hanya memiliki satu misi, yaitu membunuh manusia yang masih hidup di alam semesta ini. Setelah para hakim surgawi ini muncul, mereka tersebar satu demi satu dan muncul di berbagai bagian alam semesta, mencari manusia-manusia kuat dari semua lapisan masyarakat di alam semesta untuk membunuh mereka. Mereka tidak memiliki emosi. Misi mereka adalah membunuh manusia. Akan tetapi, mereka tidak akan membunuh sembarangan, melainkan akan memulai dari manusia kuat yang memiliki tingkatan kekuasaan tinggi. Setelah membunuh manusia kuat tersebut, barulah mereka akan membunuh manusia yang tersisa satu persatu. Dunia iblis, di suatu tempat. Ada formasi super di sini. Di dalam formasi itu, ada seorang manusia yang selamat dari zaman kuno.
Dia cukup terkenal di zaman kuno. Dia juga sangat kuat, mencapai tahap awal Kaisar Sembilan Surga. Ketika bencana keempat muncul, seorang hakim surga datang menemuinya. Pertempuran sengit pun terjadi. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam iblis, ada manusia kuat yang bersembunyi. Dia membuat pengaturan yang cermat dan mengira dia bisa selamat dari bencana ini, tetapi hakim surga tetap menemukannya. Pada saat yang sama, semua manusia kuat yang tersembunyi di bagian lain alam semesta ditemukan. Bumi, 3000 dunia, di suatu tempat. Di aula utama. Julian menatap pil dewa leluhur di depannya. Pil dewa leluhur itu berukuran sebesar bola basket dan berwarna emas. Beberapa prasasti dan tanda misterius terlihat di permukaannya. Dia menatap pil dewa leluhur, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, sesosok manusia muncul di dalam pil dewa leluhur. Orang ini adalah Sarah. Ah! Dia sedikit tertegun. Namun dalam sekejap mata, bayangan Sarah menghilang. Julian. Di lantai pertama, talisman berkata, menurut informasi yang tersisa dari zaman kuno, ketika penghakiman surgawi muncul, ia akan mencari yang kuat di alam semesta ini dan membunuh mereka satu persatu. Sekarang hakim surga sudah muncul, kau yang mengambilnya terlebih dahulu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bayangan hitam menyelimuti bagian luar aula. Semua orang bergegas keluar satu demi satu. Awan hitam muncul di langit yang jauh. Awan itu melayang cepat dan muncul di atas gunung dalam sekejap. Dengan munculnya awan hitam itu, beberapa hakim surga muncul di awan hitam itu. Para hakim surgawi ini memiliki aura yang sangat kuat dan semuanya berada di alam semi leluhur. Melihat pemandangan ini, ekspresi talisman, Alvan, Digi, Erniu dan orang kuat lainnya menjadi serius. Ayo! Talisman sama sekali tidak ragu-ragu. Setelah menerima perintah, dia segera menghunus senjatanya dan bergegas keluar. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di hadapan hakim surgawi. Sang hakim surga mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, langsung menjatuhkan talisman. Talisman adalah orang yang sangat kuat di zaman kuno, seorang kaisar langit ke-8. Kekuatannya benar-benar tak terkalahkan, tetapi menghadapi hakim langit, dia tidak sebanding dengannya dalam satu gerakan dan langsung tersingkir dalam satu gerakan. Julian, cepatlah. Talisman terluka dan memuntahkan darah. Ia berbalik, menatap Julian, dan berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah dunia manusia. Begitu pertempuran sesungguhnya terjadi, dunia manusia akan hancur. Ambil pil dewa leluhur dan cepatlah pergi. Pergilah ke bagian terdalam alam semesta dan tarik semua hakim jalan surga. Jika kamu terlambat 1 menit, banyak manusia kuat akan terbunuh. Suara talisman bergema. Julian menatap pil dewa leluhur di depannya. Tanpa ragu, dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Pil dewa leluhur itu sangat besar, seukuran bola basket, tetapi begitu memasuki mulut Julian, pil itu berubah menjadi arus hangat dan memasuki tubuhnya. Saat arus hangat memasuki tubuh, kekuatan dahsyat langsung memenuhi setiap bagian tubuh. Pada saat ini, tubuh Julian sedang berubah. Kekuatan fisiknya mencapai titik ekstrim dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Keilahian pedang berubah dalam sekejap, menjadi sangat kuat, dan kemudian berubah menjadi segel dao. Keilahian kutukan, keilahian 5 elemen, serta keilahian yin dan yang semuanya tengah mengalami transformasi. Wilayahnya terus membaik. Dalam sekejap, 9 kekuatan ilahi muncul di tubuhnya. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya setara dengan Kaisar Agung. Namun ini baru permulaan. Wilayah kekuasaannya masih berkembang dengan cepat. Merasakan peningkatan kekuatan di tubuhnya, Julian tak kuasa menahan rasa takjub. Pil itu layak menjadi pil dewa leluhur yang telah diciptakan oleh banyak kaisar di zaman kuno. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, hakim surga telah tiba. Adegan itu mempertemukan umat manusia yang terkuat. Tetapi orang-orang kuat ini bukanlah tandingan hakim surga. Talisman terluka, Alvan terluka, Digi terluka, Erniu terluka, dan beberapa kaisar dengan kultivasi yang lebih lemah terbunuh seketika. Julian, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Talisman terluka, tubuhnya penuh bekas luka dan darah terus mengalir keluar. Setelah Julian meminum pil dewa leluhur, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Pada saat ini, ia telah menembus alam Kaisar 9 surga dan memasuki alam setengah leluhur, telah menembus batas yang diizinkan oleh jalan surga. Julian mencapai alam semi leluhur dan langsung menarik perhatian hakim surgawi. Sebab, hakim surga yang muncul kali ini mulai membunuh orang-orang yang kuat terlebih dahulu. Siapapun yang lebih kuat akan dibunuh. Bunuh yang kuat dahulu, lalu bunuh yang lemah. Pada saat itu, para hakim surgawi ini meninggalkan yang lain dan bergegas menuju Julian. Julian tahu bahwa ini adalah dunia manusia, dan jika terjadi perkelahian, dunia manusia akan benar-benar runtuh. Dia sama sekali tidak ragu, dan dengan sebuah pikiran, sebuah retakan muncul di kehampaan di depannya. Tubuhnya memasuki celah kehampaan dan menghilang di sini. Dia menghilang, dan para hakim surgawi yang hadir mengikutinya. Pada saat ini, para hakim surgawi dari seluruh alam semesta merasakan bahwa orang yang sangat menakutkan dan kuat telah lahir di antara umat manusia.
Para hakim surgawi ini menyerahkan pertempuran di tangan mereka, merasakan lokasi Julian, dan dengan cepat mengejarnya. Julian muncul di bagian terdalam alam semesta. Tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Gelap dan sunyi senyap. Keheningan yang mematikan membuat orang merasa takut. Julian berdiri di langit berbintang yang luas, menatap hakim surga yang mengejarnya dengan ekspresi yang sangat serius. Bab 1633, akankah berhasil? 1, 2, 3, 10, 100. Sesaat setelah Julian muncul, ratusan hakim surgawi muncul di sekelilingnya. Julian menatap begitu banyak hakim surgawi, dan ekspresinya menjadi serius. Hanya ada sedikit perbedaan alam antara setengah leluhur dan dewa leluhur, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Dia harus melawan begitu banyak hakim surga sendirian. Lagi pula, kekuatan pil dewa leluhur tidak permanen. Meskipun dia tidak tahu berapa lama kekuatan pil dewa leluhur bisa bertahan, Julian tahu bahwa kekuatan pil dewa leluhur tidak akan bertahan terlalu lama. Dia harus membunuh ratusan hakim surgawi ini dalam waktu yang terbatas ini. Meninggalkan satu saja akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Bahkan jika hanya ada satu yang tersisa, umat manusia akan menghadapi bencana dahsyat. Apakah saya akan mati? Pada saat ini, sebuah pertanyaan muncul di benak Julian. Sebenarnya dia tidak takut mati. Sejak ia bergabung dengan tentara, ia siap mengorbankan nyawanya demi negaranya. Kini, dia siap mengorbankan nyawanya demi kemanusiaan. Tetapi dia tidak tega meninggalkan Sarah. Dia belum melihat bayi laki-lakinya yang belum lahir. Hakim surga mungkin takut pada Julian, jadi dia tidak bertindak gegabah, melainkan mengepung Julian. Pikiran Julian bergerak, dan 4 segel yang tersembunyi di Istana Abadi pun muncul. Inilah kunci untuk membuka segel bumi. Konon katanya, siapapun yang bisa membukanya akan mendapat berkah tertinggi. Sekarang, tampaknya benda ini tidak berguna lagi. Julian bergumam pelan. Ia khawatir bahwa dirinya akan meninggal, dan keberadaan benda tersebut tidak akan diketahui setelah kematiannya. Dia menatap langit di kejauhan. Di daerah yang sangat terpencil, banyak manusia kuat muncul. Manusia-manusia kuat ini tidak lulus ujian dan hanya menonton dari kejauhan. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah retakan di kehampaan muncul di depannya. Keempat tanda itu tenggelam ke dalam retakan di kehampaan, dan saat berikutnya mereka muncul di depan talisman di tempat yang sangat jauh. Julian berteriak di udara, aku tidak punya apapun untuk ditinggalkan bagi putraku yang belum lahir, jadi aku akan meninggalkan tanda ini kepadanya untuk membuka segel bumi. Dan ini. Julian melepas cincin di jarinya. Ini adalah istana abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Jinghong. Istana peri ini telah menemaninya sepanjang hidupnya. Ia mampu tumbuh hingga seperti sekarang dan berkali-kali lolos dari bahaya dalam perjalanan menuju pertumbuhan, semua berkat istana peri ini. Istana abadi juga tenggelam ke dalam celah angkasa. Berikan istana abadi ini pada Sarah dan serahkan pada anakku. Julian membuka mulutnya, dan suaranya bergema di bagian terdalam alam semesta. Dia tidak tahu bahwa Sarah telah berubah menjadi pil dewa leluhur. Sarah telah sepenuhnya menyatu dengan pil dewa leluhur dan telah ditelan olehnya. Pada saat ini, kekuatan Julian masih meningkat. Dia meregangkan otot-ototnya. Merasakan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya, dia berbisik pelan, bergumam, apakah ini kekuatan dewa leluhur? Sungguh mengerikan. Sepertinya pukulan acak dapat menghancurkan dunia yang besar. Kekuatan fisik Julian telah mencapai puncaknya. Ia melampaui kekuatan pertahanan teratai iblis itu sendiri, melampaui alam Kaisar Agung 9 surga, melangkah ke alam semi leluhur, dan mencapai alam dewa leluhur. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat dewa leluhur. 9 atribut ketuhanan dalam tubuh sepenuhnya berubah dan berubah menjadi segel Dao, dan akhirnya segel Dao berevolusi hingga ekstrim. Dewa leluhur. Pada saat ini, kekuatan fisik Julian dan kekuatannya sendiri telah mencapai alam dewa leluhur. Ada sekitar 100 hakim surgawi yang mengelilingi tubuhnya. Semua hakim surgawi ini memegang senjata di tangan mereka, dan senjatanya sama, yaitu sabit hitam. Setiap sabit hitam membawa kekuatan penghancur. Julian menatap para hakim surga di sekitarnya dan berkata dengan lembut, ayo. Pada saat ini, salah satu hakim surgawi berdiri. Dia tampak berusia 30-an, mengenakan jubah hitam. Dia menatap Julian dan berkata, Julian, apakah kamu bertekad untuk melawan jalan surga dan melindungi umat manusia? Apa lagi? Tanya Julian. Hakim surga membujuknya, tidak seorang pun akan memiliki akhir yang baik jika mereka menentang dewa leluhur alam semesta. Kamu memiliki potensi besar, yang langka di zaman ini. Jika kamu beralih dari kegelapan ke cahaya, kamu akan diberkati oleh dewa leluhur alam semesta. Mulai sekarang, di alam semesta ini, para dewa alam semesta adalah yang pertama, dan kamu adalah yang kedua. Meskipun para hakim jalan surga ini bertransformasi dari pecahan jalan surga. Namun, pecahan jalan surga itu bukanlah hakim jalan surga yang muncul secara acak, melainkan hakim jalan surga yang tewas dalam pertempuran di zaman kuno. Jejak jiwa mereka diintegrasikan ke dalam jalan surga oleh jalan surga, sehingga ketika malapetaka keempat datang, mereka akan dibangkitkan dan memusnahkan umat manusia. Mereka memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka.
Mereka hanya memiliki satu tuan, yaitu Struik, dewa leluhur alam semesta. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa pada zaman dahulu, dewa leluhur umat manusia telah memurnikan pil dewa leluhur untuk melawan hakim surga. Dewa leluhur alam semesta, Struik, hehe. Julian tertawa pelan dan berkata, dia sampah. Dia membunuh tuannya dan merebut posisi penguasa alam semesta. Untuk melenyapkan para pembangkang, dia juga menciptakan beberapa hakim tanpa pandang bulu di jalan surga. Wah, apa yang kau tahu? Seorang hakim dari jalan surgawi berteriak, kau belum pernah berada di posisi itu. Saat kau berada di posisi itu, kau akan mengerti bahwa ini adalah pengorbanan diri yang kecil untuk mencapai diri yang lebih besar. Julian tersenyum tipis. Dia tidak banyak bicara kepada para hakim surga ini. Dengan sebuah pikiran, pedang ilahi Ziwei muncul. Sambil memegang pedang ilahi Ziwei, cahaya ungu cemerlang meledak dari pedang ungu itu, menerangi langit berbintang yang gelap. Pada saat ini, Julian dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang Ziwei mengandung kekuatan yang tak terkalahkan, dan kekuatan pedang ini tidak kalah dengan miliknya. Apakah ini kekuatan senjata ilahi leluhur? Julian memegang pedang Ziwei di tangannya dan merasakan kekuatannya. Ia menjadi lebih percaya diri terhadap makhluk-makhluk dalam pertempuran ini. Lakukan suatu tindakan. Julian mengarahkan pedang Ziwei di tangannya secara horizontal. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terlihat beriak, dan energi pedang mengguncang kehampaan. Di area ini, ada sedikit retakan di kehampaan. Julian, jika kau bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku. Siapkan formasi. Saat salah satu hakim surgawi berbicara, ratusan hakim surgawi di sekitarnya dengan cepat mulai membentuk formasi. Julian melihat sekeliling. Posisi berdiri dari sekitar 100 hakim surgawi itu sangat aneh. Tubuh mereka bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, meskipun dia telah mencapai tingkat dewa leluhur. Akan tetapi, ia masih belum dapat mengetahui lokasi pasti para hakim surgawi ini. Dia menemukan bahwa ini melibatkan misteri ruang angkasa yang sangat mendalam. Meskipun keilahiannya berevolusi menjadi Daoyin, dan Daoyin berevolusi hingga ekstrim dan memiliki kekuatan dewa leluhur, ini semua dibawa oleh pil dewa leluhur. Dia sama sekali tidak mengerti kekuatan Tao. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Ia mencengkeram pedangnya erat-erat, mempersiapkan diri secara mental untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan jika ia bertarung sampai kelelahan, bahkan jika ia bertarung sampai mati, ia akan membunuh hakim surga. Ah! Julian meraung ke langit. Raungan itu bergema dalam kesunyian angkasa luar. Suaranya begitu mengerikan hingga menembus kehampaan. Beberapa planet tak berpenghuni di kejauhan hancur oleh gelombang suara yang mengerikan itu dan hancur dalam sekejap, menampakkan beberapa meteorit. Tempat yang sangat terpencil. Eve menyaksikan pemandangan ini, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya. Julian, apakah kamu akan berhasil? Jika sejarah benar, dan jika pengalamanku bukanlah ilusi, maka kalian pasti akan berhasil. Kalian pasti akan mampu menghancurkan para hakim surgawi ini dan memberi kesempatan kepada manusia untuk bernapas. Eve berbicara pada dirinya sendiri. Dia adalah reinkarnasi dari zaman kuno. Dia mengenal Julian di zaman kuno. Julian di eranya adalah orang kuat yang paling menakjubkan. Leluhur pedang, leluhur jimat, dan 5 klan langit dan bumi semuanya bukan tandingan Julian. Bab 1634. Pertempuran Puncak. Di bagian terdalam alam semesta, di antara langit berbintang, Julian dikelilingi oleh 100 hakim surgawi. Para hakim surga ada di sekitar. Para hakim jalan surga ini telah menguasai dao ruang, salah satu dari 5 dao besar. Tubuh mereka terus-menerus berubah posisi. Meskipun Julian memiliki kekuatan dewa leluhur, ia tidak dapat melihat lintasan mereka dengan jelas. Julian mengerutkan kening. Pada saat ini, sedikit fluktuasi spasial muncul di depannya. Julian langsung bereaksi dan menyerang dengan ganas dengan pedang Ziwei di tangannya. Saat pedang terhunus, kekuatan mengerikan meledak keluar. Pada saat dia menghunus pedangnya, ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan seorang hakim surga muncul. Pedang Ziwei beradu dengan sabit penghakiman. Boom! Ledakan kekuatan yang mengerikan. Sebuah lubang hitam luar angkasa yang sangat besar muncul tepat di area ini. Lubang hitam luar angkasa ini begitu besar sehingga sebanding dengan dunia super. Julian juga terkejut dan mundur. Dia memiliki kekuatan dewa leluhur, tetapi dia belum pernah menguasai kekuatan seperti itu sebelumnya, dan merasa sedikit tidak nyaman. Akibatnya, tubuhnya terguncang dan darahnya mendidih. Dan lawannya, sang hakim surga, juga terbang mundur. Dalam konfrontasi ini, hakim surga tidak terluka. Bagaimanapun, dia adalah pria kuat setingkat leluhur dan tidak mudah baginya untuk terluka. Sangat kuat. Julian terus mundur, dan saat ia melangkah ke dalam kehampaan, retakan terus muncul di ruang di bawah kakinya. Setelah dia berdiri teguh, dia menarik napas dalam-dalam. Jika seorang hakim surgawi begitu kuat, akan sangat mengerikan jika 100 hakim surgawi bergabung. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan paling sengit sejak debutnya. Namun dia tidak takut. Semangat juang dalam hatinya bangkit. Pada saat ini, ruang di sekitar tubuh tiba-tiba retak, dan lebih dari selusin hakim surgawi muncul. Para hakim surgawi ini melancarkan serangan yang paling mengerikan.
Julian dapat merasakan kemunculan Hakim Surgawi. Pada saat ini, dia tidak menahan diri sedikit pun, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan auranya mencapai puncaknya. Aura yang kuat keluar, membentuk medan magnet spasial yang tak terlihat. Para Hakim Surgawi yang muncul di sekitar tubuhnya diblokir dari luar oleh medan magnet ruang angkasa. Namun, seorang Hakim Jalan Surga, memegang sabit penghakiman, menyerang dengan ganas, menebas langsung medan magnet ruang angkasa, yang hancur dalam sekejap. Pada saat medan magnet di angkasa hancur, Julian merasakannya, dan sebuah kekuatan yang mengerikan menimpanya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan kekuatan ini, dan tubuhnya hancur. Pada saat ini, Hakim Surga muncul lagi di bawah, menebas dengan sabit hitam, dan cahaya bilah pedang aneh muncul. Julian menghindari serangan itu dengan cepat. Di bagian terdalam alam semesta, pertempuran pecah. Julian menghadapi ratusan Hakim Surgawi. Karena ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan di tubuhnya, ia berada dalam situasi yang sangat canggung untuk sementara waktu. Selama periode pertahanan pasif, ia hanya bisa terus melarikan diri. Formasi yang dibentuk oleh Hakim Surgawi sangat aneh. Mereka berkeliaran di angkasa, dan setiap serangan Julian berhasil diatasi. Setelah pertempuran, Hakim Surga tidak terluka, tetapi Julian dalam keadaan sangat malu. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan yang mengerikan ini menyebabkan darah bergolak, dan untuk sesaat, darah yang bergolak itu tidak dapat ditekan, menyebabkan darah meluap dari mulutnya. Di daerah yang sangat terpencil, banyak manusia kuat sedang menyaksikan pertempuran di kedalaman alam semesta. Melihat bahwa Julian tidak memiliki keunggulan, mereka semua tampak serius. Pada saat ini, orang-orang super kuat dari semua lapisan masyarakat di alam semesta juga memperhatikan pertempuran di bagian terdalam alam semesta. Meskipun mereka sangat berjauhan, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menyebar di antara mereka. Pertempuran berlanjut. Julian bertarung dan juga beradaptasi dengan kekuatan di tubuhnya. Setelah bertarung selama setengah hari, dia secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan di tubuhnya. Sekarang, serangan apapun yang dilancarkannya dapat menimbulkan kekuatan yang menghancurkan, dan serangan apapun yang dilancarkannya dapat melepaskan kekuatan Dewa Leluhur. Sekarang, dia perlahan-lahan menguasai keadaan. Bahkan jika ada ratusan Hakim Surgawi, mereka tidak berani menghadapi Julian secara langsung. Mereka hanya bisa berkeliaran di angkasa dan melancarkan serangan diam-diam. Dao luar angkasa sungguh menyebalkan. Julian juga kesal. Pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan misterius menyebar ke arahnya. Pada saat ini, tubuhnya tidak dapat bergerak. Pada saat ini, ia merasa waktu telah berhenti, atau tepatnya waktunya telah berhenti. Pada saat waktu berhenti, 7 atau 8 Hakim Surga muncul di sekitar tubuhnya, dan 7 atau 8 sabit penghakiman jatuh padanya pada saat yang sama. Meskipun tubuh fisiknya adalah Dewa Leluhur, Hakim Surga adalah setengah leluhur, dan sabit penghakiman juga berubah dari hukum surga, dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sabit penghakiman menebas tubuhnya, menyebabkan kerusakan pada dagingnya. Ada banyak bekas luka di tubuhnya dan darah menetes dari setiap bekas luka. Pecahkan itu untukku. Julian meraung dan mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya dengan keras. Batasan waktu pun hancur dan tubuhnya kembali bebas. Pada saat ini, dia ingin mengerahkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, luka-lukanya bukan hanya luka dangkal. Dia terluka oleh sabit penghakiman. Ini adalah luka dari surga. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Dewa Leluhur, dia tidak akan mampu menyembuhkannya. Brengsek. Wajah Julian menjadi pucat. Pada saat ini, 108 tablet langit tak berujung muncul di tubuh. 108 tablet langit tak berujung terus-menerus dihancurkan. Monumen langit tak berujung merupakan benda suci yang muncul saat langit dan bumi diciptakan. Untuk benda ajaib ini, semakin tinggi alam penggunanya, semakin kuat pula kekuatan yang dapat dilepaskannya. Sekarang Julian adalah Dewa Leluhur, kekuatan yang dapat dilepaskan saat monumen langit tak berujung dihancurkan sebanding dengan kekuatan Dewa Leluhur. Monumen langit tak berujung terus-menerus membombardir angkasa. Ruang angkasa itu dibom hingga berkeping-keping, membuat para Hakim Surgawi mustahil bersembunyi di ruang angkasa itu. Segera setelah itu, asal-usul 5 unsur muncul. Kekuatan 5 elemen dalam tubuh muncul dan langsung menyatu dengan asal-usul 5 elemen membentuk roda roulette 5 elemen yang sangat besar. Di bawah kendali Julian, roda 5 elemen menjadi sangat besar, sebanding dengan planet besar. Roda 5 elemen yang besar terus menyapu, memotong kekosongan dan langsung membelah ruang menjadi 2. Para Hakim Surgawi di sekitar takut terhadap monumen surgawi tak berujung dan roda 5 elemen dan terus menghindar. Boom! Roda 5 elemen berputar, membelah ruang secara langsung. Seorang Hakim Surga tidak dapat menghindar dan terkena roda 5 elemen, tubuhnya langsung hancur. Hakim Surga berubah menjadi beberapa bagian hukum dan segera melarikan diri. Kemudian, mereka berkumpul lagi untuk menjadi Hakim Surga. Daerah yang sangat terpencil. Ketika para prajurit manusia melihat Julian menggunakan senjata rahasianya, mereka semua tersenyum. Asal-usul 5 elemen sungguh mengerikan. Ya, Hakim Surga adalah setengah leluhur, tapi dia langsung dimusnahkan. Sekalipun dapat diubah menjadi pecahan tanda dan dibangkitkan kembali,
kekuatannya akan melemah setelah dibangkitkan. Monumen surgawi tak berujung juga sangat kuat. Jika hakim surgawi terkena serangan, dia mungkin akan terluka. Orang kuat manusia beralih dari pesimisme ke optimisme. Sekarang, mereka semua berharap Julian akan membunuh hakim surga, sehingga umat manusia akan selamat dari malapetaka keempat, dan sejak saat itu, umat manusia akan aman. Bab 1635, Hakim Surgawi Vivi. Julian dipaksa ke dalam situasi putus asa dan menggunakan monumen langit tak berujung dan asal-usul 5 elemen. Dia kembali berada di atas angin. Sang hakim surga tidak berani menghadapinya dan hanya bisa melarikan diri secara pasif. Julian akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Monumen langit tak berujung terbang kembali dan menyilangkan kakinya di sekeliling tubuhnya, sementara dia duduk bersila di tanah, mencoba mengerahkan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, cedera pada jalan surga terlalu parah, dan kekuatannya sama sekali tidak berguna. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki cedera pada jalan surga. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk sembuh. Di kehampaan yang jauh, ada sedikit fluktuasi spasial, dan seorang hakim surga muncul. Dia berdiri di kehampaan, menatap Julian di depannya. Pada saat ini, monumen langit yang tak berujung itu runtuh. Hakim surga memegang sabit penghakiman di tangannya. Cahaya bilah hitam yang menyilaukan muncul dari sabit dan menebas monumen surgawi yang tak berujung. Monumen langit tak berujung langsung terhempas. Monumen langit tak berujung yang terhempas itu miring, jatuh, dan meremukkan ruang. Wush! Sebilah cahaya menyapu. Cahaya bilah pedang ini melewati celah di monumen langit tak berujung dan langsung menuju Julian. Julian memegang pedang Ziwei di tangannya, dan aura pedang muncul dari pedang itu. Energi pedang meledak, dan cahaya bilah pedang saling bertabrakan di kehampaan yang luas. Tabrakan itu menciptakan akibat pertempuran yang sangat mengerikan. Brengsek! Julian sangat marah. Para hakim surgawi ini memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap Dao dan telah menguasai berbagai jenis Dao, tetapi pemahamannya terhadap Dao sangat berat sebelah dan dapat dikatakan bahwa dia baru saja memulai. Sekarang dia memiliki semua kekuatan tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Pikirannya bergerak, dan dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung menuju hakim surga di kehampaan. Hakim surga tampaknya mengetahui tentang pil dewa leluhur dan tahu bahwa kekuatannya tidak akan bertahan lama. Sekarang, seret saja. Selama kekuatan pil dewa leluhur habis, Julian pasti akan mati. Begitu Julian meninggal, manusia tidak akan lagi memiliki orang yang sangat kuat untuk memerintah mereka. Akan sangat mudah untuk menghancurkan manusia saat itu. Julian juga mengetahui hal ini. Jadi, dia sangat cemas. Dia terus mendesak monumen langit tak berujung, dan monumen langit tak berujung terus hancur berkeping-keping. Setiap kali hancur berkeping-keping, lubang hitam angkasa akan hancur berkeping-keping. Beberapa hakim surgawi memilih untuk menghindar. Beberapa orang memilih untuk menghadapinya secara langsung dan menghancurkannya dengan Skite of Judgment. Julian terus menggunakan monumen langit tak berujung dan Roulet 5 elemen. Meskipun keduanya sama-sama kuat, hakim surga juga sangat kuat. Ia telah menguasai cara misterius ruang angkasa dan dapat menggunakannya untuk menghindar. Selain itu, para hakim jalan surga ini juga menguasai Dao waktu. Pada saat-saat kritis, mereka dapat mengaktifkan Dao waktu dan menghindari bahaya yang mematikan. Maka, terjadilah pertempuran. Luka-luka Julian terus memburuk, tetapi hakim surga tidak terluka. Ketika Eve melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut seperti ini, Julian pasti akan kalah. Pada saat itu, tubuhnya lenyap begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di tempat lain. Inilah alam lautan langit dari surga yang tanpa harapan. Di suatu tempat di alam lautan langit, ada sebuah istana hitam. Eve muncul di sana dan berdiri di depan istana tersebut. Hakim surga telah muncul. Bencana keempat umat manusia telah tiba. Julian telah meminum pil dewa leluhur dan memperoleh kekuatan dewa leluhur. Sekarang dia sedang bertempur sengit dengan hakim surga. Namun, dia hanya memiliki kekuatan dewa leluhur dan sama sekali tidak memahami Tao. Jika kita terus bertarung seperti ini, dia akan mati dalam pertempuran. Kamu belum muncul. Suara Eve bergema. Namun, tidak ada tanggapan dari dalam istana hitam. Eve sudah menunggu di sana. Setelah beberapa saat, pintu istana hitam itu perlahan terbuka dan seorang wanita keluar. Wanita itu tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan gaun hitam dan berambut hitam. Dia memiliki paras yang cantik dan temperamen yang luar biasa. Dia berdiri di depan gerbang istana, menatap Eve di depan pintu. Eve berkata, dulu kamu menolak untuk ikut berperang dan memilih untuk memenjarakan dirimu di tanah. Aku tahu kamu sedang menunggu hari ini. Tanpa kamu, Julian akan mati dan umat manusia akan musnah. Meskipun kamu adalah hakim surga, kamu juga manusia, dan putri Julian. Apapun yang terjadi, kamu harus bertindak. Orang ini tidak lain adalah Vivi. Saat itu, Vivi memilih pergi dan keluar untuk mencari pengalaman.
Ini tidak terasa seperti waktu yang sangat lama, hanya lebih dari 1000 tahun, tetapi baginya, itu terasa seperti waktu yang lama, karena secara kebetulan dia melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Dia bangkit di zaman dahulu kala dan menjadi hakim surga yang sejati, dan hakim yang adil pada saat itu. Kekuatannya tidak sebanding dengan hakim surgawi lainnya. Dia adalah dewa leluhur sejati. Vivi menatap If dan berkata, sebagai hakim surga, misi dan tugas saya adalah menghakimi semua ketidakadilan dan ketidakadilan. Sudah ditakdirkan bahwa manusia akan mengalami bencana ini. Konyol sekali. If berteriak, apa maksudmu ini sudah ditakdirkan? Ini semua adalah jalan surga yang diubah oleh Struik. Jika Struik tidak diam-diam mengubah hukum jalan surga, manusia tidak akan mengalami bencana ini sama sekali. Mendengar ini, Vivi tetap terdiam. Tahukah kamu bahwa ibumu telah mengorbankan dirinya dan berubah menjadi pil dewa leluhur? Tanya If. Vivi mengangguk, aku tahu, sejak jiwa ibuku diambil, aku tahu akan ada hari seperti itu di masa depan, tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, ayahku akan menyelesaikan semua ini, karena dia masih harus menemukan ibuku. Apakah kau benar-benar akan membiarkan seseorang mati tanpa menolong? Tanya If. Vivi tampak serius dan mendesah, saya telah bersumpah kepada surga bahwa saya tidak akan ikut campur dalam bencana umat manusia. Bahkan jika saya belum bersumpah kepada surga, saya tidak dapat mengambil tindakan. Mengapa? Tanya If. Vivi berkata, dulu kamu adalah dewa leluhur, kamu harus mengerti bahwa semua ini diciptakan oleh Struik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Struik kejam dan hanya menyerang manusia untuk mengokohkan posisinya? Apalagi, kata If dingin. Vivi berkata, akar dari segalanya adalah kurangnya ambisi ayahmu. Meskipun ada banyak dewa leluhur di zaman kuno, jumlah dewa leluhur sudah menjadi batasnya, dan mustahil untuk melahirkan dewa leluhur kosmik. Jika kita tidak bisa melahirkan dewa leluhur alam semesta, kita tidak akan bisa melawan alam semesta lainnya. Begitu pasukan alam semesta lain tiba, alam semesta 12 akan hancur. Pada saat itu, kehancurannya tidak akan sesederhana kepunahan umat manusia, tetapi seluruh alam semesta akan musnah. Pada saat itu, alam semesta 12 tidak akan ada lagi. Saya yakin ayah bisa melalui ini. Jika dia tidak dapat bertahan hidup dari malapetaka ini, maka segala sesuatu di zaman kuno hanyalah ilusi, dan periode sejarah di zaman kuno ini tidak akan ada lagi. Hukum-hukum alam semesta akan runtuh, dan seluruh alam semesta akan runtuh. If berkata, jadi, kamu harus bertindak. Jika kamu bertindak, semua ini tidak akan terjadi. Jika kamu bertindak, Julian tidak akan mati. Jika tidak, semuanya akan hilang. Mendengar ini, Vivi berpikir keras. Bersambung.